وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim al mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairi ummatihi alladzina saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang saya muliakan, bersyukur sekali pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim melalui jaringan dakwah digital Imaniyah. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu bermakna dan tak letih menebar manfaat kepada siapapun, menebar kebaikan di dalam kehidupan kita kepada siapapun juga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, sang teladan kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilahi, sehingga kita menjadi makhluk Allah yang bermartabat, menjadi hamba Allah yang dapat meletakkan diri menjadi hamba Allah yang senantiasa lurus di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian yang budiman, di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Ada pesan moral dari ayat ini, sahabat sekalian, bahwa kita sebagai manusia hamba Allah penuh dengan kelemahan. Kita bukan makhluk yang super. Kita menghadapi fluktuasi di dalam kehidupan. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita lemah. Ada masa di mana kita berjaya, ada masa pula di mana kita harus tulus menjalani ketidakberdayaan kita. Ada masa di mana kita menjadi orang-orang yang sehat, tapi juga ada masa di mana kita harus mengikhlaskan diri menjalani masa-masa sakit misalnya. Sahabat sekalian, seorang ulama kita, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menyatakan bahwa annan nasa kulluhum musabun, bahwa manusia semuanya itu adalah orang-orang yang sangat riskan untuk mendapatkan ujian dan cobaan. Bahkan beliau menyatakan la tazunna ahadan fi ma'zilin minal masaib. Jangan pernah engkau menduga bahwa ada seseorang yang kemudian jauh daripada musibah dan penderitaan. Kita semua akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan ujian. Kata beliau, imma bifawati mahbub, bisa saja dalam bentuk kita kehilangan sesuatu atau sesiapa yang kita cintai, au bihusuli makruh, bisa juga dengan bentuk kita mengalami peristiwa yang sangat melelahkan, peristiwa yang sangat tidak mengenakkan dan kita tidak sukai di dalam kehidupan ini. Beliau juga mengingatkan kita tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu peristiwa yang kecil sekalipun pada lingkup diri kita sendiri atau peristiwa yang besar di alam makro di semesta ini yang terjadi, kecuali itu semua sudah digariskan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz,
satu tempat di mana ketentuan Allah tercatat dengan sangat rapi dan sangat baik, dan ketentuan itu tidak akan meleset kepada siapapun dan dari siapapun. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ya, jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, ada juga suatu persoalan ya. Ini kita bicara hari ini tentang persoalan fisik kita ya. Pada saatnya kita sehat, ada kala juga kita sakit. Ada pula di antara kita, nauzubillah ya, atau siapapun gitu ya, menderita suatu penyakit yang sesungguhnya di dalam pandangan kawan-kawan dokter, sakitnya itu tidak terlampau serius, tetapi penyakit ini kemudian menjadi sesuatu yang akut itu bukan karena penyakit itu sendiri, tetapi karena beban pikiran. Ya, kawan-kawan kita di dunia medis mungkin menyebutnya menjadi semacam gangguan psikosomatis ya. Ada beban pikiran yang begitu berat barangkali tentang suatu keadaan, kemudian itu berdampak atau berpengaruh pada kondisi fisik. Yang tadinya keluhan fisiknya biasa-biasa saja, tetapi karena persoalan psikis dan persoalan mental, maka kemudian penyakit ini menjadi bertambah buruk misalnya. Sahabat sekalian yang saya muliakan, artinya bahwa kita harus melakukan satu manajemen di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita, termasuk juga di dalam mengungkapkan perasaan-perasaan kita tentang realitas yang kita hadapi. Terlebih lagi, kita saat ini berada di dalam realitas baru, karena memang kita sesungguhnya belum sama sekali normal dari COVID ya, pandemi COVID-19 yang memanjang ini. Ada saran di antara para ulama kita di mana mereka mengatakan kalau kita ingin berperasaan secara positif gitu kan, harus pula dibarengi dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, untuk meraih suasana kenyamanan sedemikian rupa, kata mereka, tidak ingin larut di dalam kesedihan, tidak ingin larut di dalam kecemasan, falyakun waliyan lillah. Hendaklah kita menjadi kekasih yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sederhana saja kata mereka, li'anna awliya Allahi la yusibuhumul hazan. Karena mereka tidak akan diterpa oleh kesedihan. Kalaupun kesedihan itu terjadi, sesuatu yang barangkali digariskan oleh Allah terjadi dan itu tidak disukai, wahum yastaslimun. Mereka akan mengambil sikap pasrah total kepada Allah, karena keyakinan mereka, orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu, tidaklah suatu peristiwa terjadi di dalam hidup kecuali memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor psikologis ya yang sangat penting di dalam diri kita, sehingga seberat apapun rasa sedih atau kemudian rasa kecemasan, kerisauan, dia akan menjadi enteng. Nah, ini kita ambil di dalam ayat Al-Quran Yunus 63 misalnya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah, para wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak akan tertimpa rasa takut, rasa khawatir, dan rasa kesedihan. Ya, siapa mereka itu? Ya, allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu merefine, selalu merefresh ya ketakwaan yang ada di dalam diri mereka, dan keimanan mereka juga selalu diupdate, selalu ditera. Ya, namanya kita hidup, kadang kita keluar dari titik koordinat keimanan. Nah, orang yang damai hidupnya, orang yang tidak risau, orang yang tidak sedih, para aulia Allah, mereka adalah orang yang selalu kemudian merecek, ya, kemudian mengembalikan pada posisi dan titik koordinat keimanan dan ketakwaan yang semestinya. Mereka ini di dalam Surat Yunus ayat 64 juga dinyatakan oleh Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Mereka ini adalah orang-orang yang selalu mendapatkan kabar kegembiraan, kabar kebahagiaan baik di dalam kehidupan di dunia ataupun juga di akhirat. Nah, sahabat sekalian yang budiman, di dalam kajian Living Sunnah pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang satu hadis dari Rasulullah SAW dari dua orang sahabat besar, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala an wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Kita dapatkan dari dua sahabat besar di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam suatu hadisnya, ma yusibul muslim min nasab wala wasab wala ham wala hazan wala adza wala gham hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi menasihati kita sahabat sekalian, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, ya, capek dia bekerja, letih fisiknya, atau suatu penyakit, atau suatu kecemasan, atau suatu kesedihan, atau gangguan apapun, atau duka yang sangat mendalam, bahkan duri yang melukainya sekalipun, hanya duri saja, kata Rasulullah, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang tersebut karena apa yang dia alami tadi. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, pada hadis yang kita dengarkan tadi, yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, kita dapat mengambil beberapa catatan penting, ya. Di antaranya bahwa setiap muslim siapapun dia yang menderita suatu penyakit, kemudian satu kesedihan, satu kecemasan dia di masa yang akan datang, atau berbagai macam ujian dan cobaan, begitu ya. Semua itu akan menjadi pembersih, menjadi kafarah yang mensucikan berbagai macam dosa dan kesalahan kita. Tapi ada catatan sahabat sekalian, bahwa di dalam menjalani ujian dan cobaan itu kita satu tentu bersikap sabar, ya, dan yang kemudian juga jangan lupa yang kedua, kita tetap menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata para ulama, di dalam agama kita ketika orang itu menderita penyakit, ada rasa duka, ada rasa cemas, risau, ada gangguan-gangguan secara sosial, bahkan politik sekalipun, dan seterusnya itu, selama kita menjalaninya dengan pasrah saja, itu kita dijamin oleh Rasulullah dosa-dosanya itu akan diampuni. Nah, tapi kita tentu tidak ingin hanya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang saya muliakan, pertama Rasulullah SAW menyatakan apapun yang mendera seorang muslim. Beliau menyebut nasab pertama. Nasab itu adalah suatu suasana di mana kita sangat letih secara fisik, ya. Kita habis bekerja, melakukan aktivitas profesional kita untuk mencari nafkah, menghidupi anak istri kita. Tentu ini sangat melelahkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pujian, misalnya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma'akal ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadih. Jadi tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan, ya, yang lebih baik daripada makanan yang dia hasilkan oleh tangannya sendiri, hasil keringatnya sendiri. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Daud alaihissalam, itu juga makan, ya, mengkonsumsi makanan hasil daripada tangan beliau, hasil daripada jerih payah beliau. Demikian pula di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 20, Allah Subhanahu wa taala misalnya mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelummu, ya, dari para rasul terdahulu, kecuali sungguh mereka itu makan makanan, ya,
kemudian berjalan di pasar-pasar. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau ketika membaca ayat yang saya sampaikan tadi, beliau menyatakan yabtaghunal ma'ish fid dunya. Para nabi itu bekerja untuk mencari penghidupan di dunia. Wa hadhil ayatu aslun fi tanawilil asbab wa talabil ma'ash bit tijarati was sina. Ayat ini merupakan asal pokok ya yang menjadi landasan kita di dalam melakukan berbagai macam sebab untuk mencari penghidupan, entah itu dengan berniaga atau melakukan satu aktivitas produksi tertentu. Itu beliau katakan di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, apa maknanya? Orang yang letih karena bekerja, ya, secara khusus diapresiasi sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula di situ istilah yang kita dengar ya, wasab ya. Wasab ini penyakit. Di dalam kitab Dalilul Falihin, di sini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasab itu adalah penyakit yang masa penderitaannya itu memanjang. Jadi bukan penyakit yang sifatnya temporer, tetapi barangkali dalam bahasa kita ada penyakit yang menahun. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, di dalam satu hadis yang lain Rasulullah juga menyatakan bahwa kita ini dilarang untuk mencela demam. Ya, Nabi di dalam satu hadis riwayat Muslim, ya jangan kalian mencela demam. Mengapa? Karena sesungguhnya penyakit itu, ya demam dalam hal ini menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Seperti bagaimana tungku api itu menghilangkan kotoran-kotoran besi. Ini bagi pandai besi tentu paham banget persoalan ini. Nah, ini tentang penyakit. Bahkan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya orang yang sedang menderita suatu penyakit lalu tidak sanggup melakukan aktivitas ibadah secara normal, secara sempurna, Rasulullah mengingatkan dia akan mendapatkan pahala sempurna persis seperti dia dalam keadaan sehat. Ya, jadi tidak perlu risau di dalam persoalan ini. Misalnya pula kita dapatkan di dalam kitab Fadhailul A'mal karya Ibnu Syahin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza maridal 'abdul mu'min awhallahu ila malakih aniktub li 'abdi ajra ma kana ya'malu fi sihhati war raha iz syaghaltu fayuktabulah." Jadi para malaikat diperintahkan oleh Allah, jika seseorang hambanya yang beriman itu menderita sakit, maka para malaikat diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mencatat semua amalannya itu secara sempurna, persis sebagaimana dia melakukan amalan itu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kelapangan. Ada juga kalanya kita menderita huzn, saudara sekalian. Ya, ham dan huzn ini ada dua istilah bahasa Arab. Kalau huzn itu ada kesedihan atau duka terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang telah berlalu. Tapi ada juga yang disebut dengan ham. Ya. Ham ini adalah kecemasan di mana ada banyak kerisauan kita tentang masa depan yang kita tidak tahu bentuknya bagaimana. Ya. Jadi kerisauan atau kecemasan tentang masa depan itulah disebut dengan ham, dan itu juga mendera siapapun di antara kita. Tidak ada orang yang bebas daripada al-ham seperti ini. Bahkan misalnya sahabat sekalian, seorang sahabat ya bertanya ya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, terangkan kami tentang din ini ya. Seolah-olah kami kok merasa baru diciptakan saat ini. Untuk apa kita beramal? Ya. Apakah memang seperti apa yang ditulis oleh pena-pena ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat segala takdir yang ini terjadi? Ya. Lalu bagaimana dengan masa depan kita?" Jadi para sahabat pun juga cemas. Satu sisi Allah sudah mencatat di dalam takdir, tapi juga kemudian para sahabat berbicara tentang bagaimana masa depan kita. Lalu untuk apa kita beramal? Nah, ini kan para sahabat juga mengalami apa yang disebut dengan ham. Tapi Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim menyatakan, kata beliau, "I'malu fakullun muyassarun." Kalian tidak perlu risau, tidak perlu cemas, tetap sajalah bekerja, karena sesungguhnya setiap orang itu
akan dipermudah oleh Allah untuk menjalani hakikat yang diciptakan oleh Allah untuk orang tersebut. Ya. Tentang huzn juga sahabat sekalian ya, kesedihan terhadap apa yang sudah terjadi. Saya misalnya membaca satu riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari ya, ketika putra Rasulullah SAW Ibrahim radhiyallahu taala an wafat ya, sehingga waktu itu Abdurrahman bin Auf itu berpikir sekelas Nabi apa ya sedih juga seperti kita gitu. Bayangan mereka, persepsi mereka Nabi tidak akan mengalami itu. Tapi yang terjadi adalah Nabi menangis sedemikian rupa sahabat sekalian. Dan kemudian beliau berkata kepada sahabat tersebut, innal ain tadmu. Mata ini bisa banjir air mata, wal qalbu yahzan. Dan qalbu kita ini, kata Rasulullah, qalbu ini sangat berduka. Ya, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi kita tidak akan mengatakan ucapan apapun kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami, wahai Ibrahim, kata beliau mengekspresikan dukanya tentang anaknya yang wafat, sangat-sangat terpukul dengan kepergianmu. Itu adalah rasa duka yang konkret. Ada juga di situ aza, wala aza. Apa yang dimaksud dengan aza adalah segala sesuatu gangguan yang membuat kita memang tidak nyaman. Ya, gangguan ini bisa dalam harta kita, bisa dalam ucapan-ucapan, bisa dalam perilaku-perilaku siapapun yang memang kita ini tidak berkenan. Tapi harus yakin kita tentu berada dalam posisi yang benar. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran 186 menyatakan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Jadi kita ini pasti akan diuji pada diri kita, pada harta benda kita, dan kita barangkali akan mendengarkan celotehan, ucapan, stigma dari orang-orang terdahulu ya, dari orang-orang yang musyrik barangkali, ucapan-ucapan atau stigma-stigma yang tidak membuat kita ini nyaman. Betapa banyak zaman ini kita mengalami Islamofobia misalnya, seolah-olah apapun peristiwa yang buruk terjadi di dunia ini itu ditimpakan kepada umat Islam. Itu saya kira juga bagian daripada aza ya, suatu gangguan psikologis sosial kita, suatu gangguan politik kebudayaan kita yang jika kita sabar, kata Rasulullah SAW, itu dijadikan penjamin ya, sebagai garansi bahwa dosa kita dan kesalahan kita akan dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat sekalian yang saya muliakan, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah pertama bahwa penyakit atau wabah segala gangguan pada diri kita ini merupakan toharah, merupakan satu metode pensucian jiwa kita, kekotoran diri kita ya, sebagai orang yang beriman di hadapan Allah untuk kemudian mendapatkan peningkatan derajat kemuliaan di sisi Allah ya. Kedua, sahabat sekalian, kita harus berupaya untuk menjadikan keletihan fisik kita ya. Seringkali kita mendengar istilah kita jadikan lelah ini menjadi lillah ya. Kita letih bekerja, para nabi letih bekerja, mereka sibuk mencari nafkah, kita pun juga demikian. Tapi bagaimana jika semua aktivitas ini bermakna lillahi ta'ala? Tentu akan berbeda jika semata-mata itu dilakukan untuk kepentingan dunia saja. Poin ketiga, sahabat sekalian, yang segala musibah ya, penyakit fisik atau non fisik ini merupakan rahmat bagi kita. Ini rahmat ya, kasih sayang Allah bagi kita. Meskipun itu bisa saja bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran itu justru menjadi suatu siksaan ya, entah itu siksaan fisik atau juga siksaan mental dan psikologi bagi mereka. Nauzubillah. Poin keempat ya, kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan ini bisa saja menjadi sebab mengapa kolbu kita ini kotor, karena akan mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak dimanage dengan baik, terlalu risau tentang masa depan, rasa bergantung kepada Allah ini kurang, ini tidak menutupi kemungkinan akan berpengaruh pada kesehatan fisik kita, lalu kita menjadi orang yang tidak produktif karena kita hanya bisa berkeluh kesah. Mengapa kemudian kita tidak bekerja secara
proporsional, secara profesional, lebih giat lagi, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin berikutnya, sahabat sekalian, kita yakin betul bahwa semua apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana dia terjadi, kapan dia terjadilah, dan semuanya yang terkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, sekarang dan akan datang, itu ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya labbaika wa sa'daik, ya wal khairu fi yadaik. Ya Allah, ya kami penuhi panggilanmu dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, dan segala kebaikan ada di kekuasaanmu ya Allah, ada di tanganmu ya Allah, wasyarru laisa ilaik. Dan apapun keburukan di dalam kehidupan ini sama sekali tidak dapat dikembalikan kepadamu ya Allah. Itu adalah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sahabat sekalian, yakinlah apapun penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita, dari sakit yang skalanya kecil, sedang, atau bahkan besar sekalipun, ya, apalagi besar, ini insya Allah akan berubah menjadi suatu energi yang luar biasa di hadapan Allah, yang memberikan jaminan kemuliaan bagi kita semua. Dan terakhir, sahabat sekalian, ya, bagi para musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita akan mengalami peningkatan secara kualitatif di dalam derajat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ridho. Semua cobaan ini, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Apapun yang kita alami, semuanya tidak mungkin kecuali itu sudah ditentukan dan dicatat oleh Allah SWT secara terapih, secara detail, tidak mungkin ada kesalahan di situ. Dan poin yang kedua, kita tentu sabar di dalam menjalani itu agar kita mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.